Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Reki Lidiawati. Beliau adalah Wakil Rektor 3 Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo yang membidangi kemahasiswaan dan kerjasama. Gimana, apa kabar Ibu Reki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kesempatan kita yang keberapa ya Bu ya sudah berbincang seperti ini? Sudah sering ya Bu ya? Sudah sering ya Bu ya? Ya baik, mungkin kita langsung saja ya Bu ya ke perbincangan pada siang hari ini. Tema kita adalah tentang pendidikan di era revolusi industri 4.0 dan juga kebiasaan new normal nih Bu. Ini masih ramai yang sekarang kita perbincangkan tentang adanya pandemi COVID-19. Baik, sebetulnya ini sesuatu yang sudah sering kita dengar ya Ibu ya, tetapi mungkin implementasinya di masyarakat itu masih kurang jelas. Sebetulnya kalau dalam dunia pendidikan itu seperti apa? Nanti kita kupas-kupas ke belakangnya Bu ya. Mungkin saya akan bertanya dulu Ibu sebagai pengantar. Ini revolusi industri 4.0. Mahasiswa tuh sudah sering ya Bu ya, mungkin kalau maba, nah untuk maba nih ya, sekarang sudah mulai akrab dengan istilah pendidikan di era revolusi industri 4.0. Tapi mungkin untuk mahasiswa yang sudah kuliah di UNAS, sepertinya sudah sering mendengar ini ya Ibu ya. Saya mau ke pengantar dulu, kira-kira apa Ibu pendidikan revolusi industri 4.0 itu Ibu? Terima kasih. Begini Ibu, dan selamat datang kepada mahasiswa baru. Ya mungkin mau menyapa dulu maba ini dipersilahkan Bu. Semoga saja ini adalah materi pengantar kita. Nanti mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa sharing lebih jauh lagi terkait tentang perguruan tinggi, pendidikan di perguruan tinggi pada era revolusi 4.0 ya. Di mana era revolusi 4.0 ini sudah menggunakan teknologi yang luar biasa ya, dan ini Allah memberikan ujian gitu ya. Di tengah ada ujian di tengah era revolusi 4.0 ini Allah memberikan ujian, dan ini adalah ujian langsung dari Allah, yang memang bukan pemerintah yang melakukan ujian ini, tapi ujian ini langsung datang dari Tuhan yang menguji kepada seluruh umat manusia untuk meningkatkan teknologi Bu ya. Mungkin melalui ini ya Bu ya. Jadi melalui pandemi ini memang semua masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia telah dipaksa untuk meningkatkan kompetensi dirinya untuk menggunakan teknologi. Tidak hanya di kalangan pendidikan saja, tapi bahkan di kalangan ekonomi dan di semua lini. Kalau mereka tidak mampu melampaui ujian ini, maka mereka tidak akan mampu istilahnya survive ya di masa seperti saat ini. Seperti halnya banyak problematika yang dihadapi di dalam dunia pendidikan, seperti halnya keterbatasan teknologi, gagap teknologi, fasilitas yang ada, ketersediaan jaringan. Kita tahu bahwasanya pendidikan kita itu saat ini dimulai dari pendidikan PAUD, lalu pendidikan dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, lalu sampai ke perguruan tinggi. Ini semuanya ditantang untuk menghadapi ujian yang luar biasa ini, dan itu sebenarnya hikmah yang luar biasa. Apabila kita mau mengambil hikmah yang ada terkandung di sana, salah satunya adalah itu akan membuat kita akan terbiasa dengan adanya teknologi, pembelajaran dengan menggunakan teknologi, dan itu sebenarnya esensi dari revolusi 4.0. Iya, betul. Ya, sekarang saat ini luar biasa, sudah mau tinggal pesan makan online gitu. Online. Sekarang semuanya online. Ini daftar UMB online Bu. Gitu ya. Luar biasa. Dan insya Allah di masa pandemi ini kita akan tetap mengadakan pembelajaran itu. Jadi walaupun masa pandemi ini adalah memiliki tantangan yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat secara umumnya, itu tidak akan membuat kita menjadi terbatas untuk melakukan istilahnya memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar kita. Jadi pendidikan tetap berlangsung, ekonomi tetap berjalan, hubungan sosial tetap berjalan, interaksi sosial tetap berjalan, tapi tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan yang telah diaturkan oleh pemerintah. Mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dalam teori yang pertama sebelum pandemi, jadi revolusi 4.0 itu adalah di Indonesia ini memiliki
memiliki bonus demografi, di mana Iya. dikatakan bonus demografi ini adalah banyak generasi muda yang produktif pada masa revolusi 4.0. Namun ternyata ada ujian ini. Sebenarnya ujian ini mengandung hikmah yang luar biasa, bahwasanya menuntut setiap masyarakat untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang teknologi dan menggunakan teknologi. Alhamdulillah UNARS pun telah menerapkan itu. Jadi pembelajaran pun tetap berjalan dengan kemarin selama 1 semester kita menggunakan secara daring ya, sistem jaringan, dan insya Allah di masa ke depan ini kan kita sudah mulai menghadapi new normal dan semoga saja tidak pandemi lagi gitu ya. Karena sepertinya Jakarta ini mau lockdown lagi gitu. Tanggal 14 September ini insya Allah Jakarta sudah lockdown lagi, sehingga tidak ada masyarakat luar yang boleh masuk lagi ke Jakarta. Iya. Ini sudah peraturan dari Bapak Gubernur Anies Baswedan yang menyatakan bahwasanya Jakarta sudah mau lockdown lagi. Dan kita kalau media sosial luar biasa ya, di WhatsApp, di Facebook dan lain sebagainya itu sudah menyatakan bahwasanya korban corona saat ini berjatuhan. Semoga saja itu tidak menyurutkan semangat kita dalam meningkatkan istilahnya kualitas pendidikan yang saat ini kita jalani seperti itu, tapi malah membuat semangat lagi, Tambah meningkat ya gitu ya Ibu ya, semangat luar biasa. Oke, baik, mungkin ini ada pergeseran begitu ya, pergeseran antara sebelum revolusi industri dalam bidang pendidikan 4.0, sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Jadi ada perbedaannya. Kalau setelah pandemi ini sepertinya semakin dipaksa dalam tanda kutip untuk menggunakan teknologi. Mau tidak mau, siap tidak siap ya Ibu ya, harus menggunakan teknologi. Baik, kalau kita menyikapi dalam dunia pendidikan, masih tetap menyikapi pandemi ini, sebetulnya ada berbagai tantangan dan hambatan ya Ibu ya. Kita tahu mungkin tadi Ibu Warik sudah menyinggung sedikit tentang keterbatasan fasilitas Ibu. Bagaimana kita menyikapi, kita khususnya ya Universitas Abdurrahman Saleh ini menyikapi perbedaan kemampuan mahasiswa, artinya kemampuan secara ekonomi, kemampuan akademik. Ketika kita menggunakan sistem daring yang dari rumah, maka dari itu kita harus menyiapkan fasilitas, paket, internet, pulsa, kemudian fasilitas HP mungkin yang mumpuni dan segala macam. Di sisi lain juga ada perbedaan kemampuan akademis. Mungkin kalau yang akademisnya rata-rata baik itu tidak masalah ya Bu ya, tapi kadang kan ada mahasiswa yang mudah belajarnya dengan menggunakan tatap muka. Kira-kira bagaimana Bu cara yang paling mungkin dilakukan oleh UNAS untuk menghadapi tantangan ini, memberikan solusi mungkin? Kemarin alhamdulillah UNAS telah mengadakan rapat akademik itu ya, sehingga di sana memberikan beberapa penawaran proses pembelajaran. Yang pertama itu memang sebenarnya kan ada yang namanya daring, luring, sama home visit nih, kunjungan. Kalau itu kalau saat kemarin Mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada maba kita ini daring, luring sebetulnya apa Bu? Sering disebutkan, cuman mungkin ada yang belum paham mungkin. Kalau daring ini kan dengan jaringan nih Bu, dengan jaringan di mana berarti proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan jejaring internet, bisa Online gitu ya, online. Banyak sekali di sini, ada yang namanya Classroom, ada Teams, ada Zoom Meeting, ada Google Meet, dan mungkin banyak sekali media-media internet yang itu sebagai fasilitas untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Kalau luring itu adalah luar jejaring, di mana pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang diaturkan oleh pemerintah, sehingga di sini bisa diadakan tatap muka. Ya, tapi bisa tatap mungkin muka, istilahnya tetap terkontrol gitu ya, tidak terlalu banyak, protokol sosial kesehatan ya, gitu ya. social distancing, tetap menjaga jarak. Jangan mungkin kalau dulu ketemu salaman cipika-cipiki, halo Cin, gitu langsung gini ya. Sekarang itu yang seharusnya dihindari dulu gitu. Iya, ditahan dulu ya Bu ya. Karena Halo, jarak Cin, harus gitu. 1 meter ya Bu. Halo Cin gitu ya. Mungkin bisa tos jarak jauh Atau mungkin bisa halo Cinnya virtual saja. Oh, virtual gitu. Iya. Oke. Nah, terus kalau sedangkan home visit sendiri sudah diterapkan. Kalau kemarin kan kebetulan ada banyak mahasiswa yang melakukan penelitian skripsi, khususnya ini adalah di FKIP. Mereka itu mendapati bahwasanya hasil penelitian mereka itu di sekolah itu juga mengadakan yang namanya home visit, di mana guru itu belajar dengan berkunjung ke rumah
rumah, jadi seperti homeschooling gitu ya. Guru yang datang ke rumah siswanya untuk mengadakan pembelajaran di sana. Jadi nanti kalau siswa yang rumahnya berdekatan itu bisa berkumpul bareng di sana dan belajar bareng di sana. Jadi ini sebetulnya sebagai salah satu upaya gimana caranya mengatasi keterbatasan fasilitas, kira-kira begitu ya. Mungkin ada lagi Bu. Nah, sedangkan di UNAS sendiri kemarin sesuai dengan hasil rapat akademik itu memilih 2 opsi itu. Yang pertama itu adalah daring dan yang kedua adalah luring. Nah, luring ini dilakukan adalah kita tahu paham bersama bahwasannya memang istilahnya apa ya, pertemuan itu sangat dibutuhkan dibutuhkan untuk apa nih, karena memang guru ataupun dosen itu adalah model yang dimana mereka itu memberikan contoh tauladan kepada siswanya. Kita tahu bahwasanya tiga aspek pendidikan itu kognitif, afektif, dan psikomotorik itu harus dilakukan oleh guru untuk ditransferkan kepada siswa. Sedangkan aspek afektif di sini adalah terkait tentang nilai, karakter, sikap. Itu butuh contoh dari seorang guru. Bagaimana menjadi guru yang baik, bagaimana menjadi sosok pribadi karakter yang baik, tauladan yang baik bagi siswanya. Maka harus ada pertemuan yang mungkin itu secara langsung dibutuhkan untuk sesekali bertemu dengan siswa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti itu. Jadi kemarin itu kalau dari universitas telah memberikan hasil keputusan rapat akademik bahwasanya nanti di pertemuan pertama ketika awal masuk itu akan ada luring, pertemuan 1 sama pertemuan 2, lalu di tengah semester ketika mau UTS itu juga diadakan pertemuan, lalu di akhir semester sebelum ujian akhir semester akan ada pertemuan atau luring. Selain itu semuanya dilakukan secara daring atau secara dengan jejaring, mungkin seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya tadi tantangan dan kemudian juga ada solusi di situ, upaya yang sudah dilakukan oleh Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo untuk memberikan solusi tentang keterbatasan program belajar online atau daring ya Ibu ya. Jadi mungkin dengan home visit tadi, kemudian juga dengan disiasati di awal ada tatap muka gitu ya, mungkin ada durasi waktu mungkin yang dilembutkan Ibu lebih pendek mungkin. Kita tetap mematuhi peraturan dari Satgas Covid dari Situbondo sendiri yang memang memberikan peraturan paling lama itu 3 jam. Paling lama 3 jam. Jadi dari peraturan ini kita tetap mematuhi, tidak melampaui itu dan yang jangan berkumpul terlalu banyak. Itu mungkin kita bisa menggunakan shift seperti itu. Shift pertama, shift kedua, sehingga nantinya kemungkinan untuk berkumpul terlalu lama dan terlalu banyak bisa menimbulkan penularan virus itu bisa teratasi. Oke, baik. Ini kita akan berpindah sekarang Ibu. Ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Ibu. Kalau tadi dari sisi siswanya dan kemudian dari kebijakan dari universitas, bagaimana dari sisi dosen Ibu? Dari sisi pengajar dan pendidik, dari sisi dosen ini kira-kira kesulitan dan hambatannya dalam memberikan penilaian, assessment, kemudian menyampaikan materi secara online. Artinya kita tahu ya Ibu ya, meskipun kita sudah dosen ya dalam tanda kutip begitu, tapi masih kita kadang butuh belajar lagi, apalagi teknologi baru. Mohon maaf, mungkin ada dosen-dosen yang sudah senior yang harus beradaptasi lagi menggunakan teknologi. Belajar ya. Itu kira-kira gimana Ibu kalau dari segi dosen sendiri? Alhamdulillah dosen di sini di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo juga sudah menggunakan daring. Media yang mereka gunakan beda-beda gitu ya. Dan kita sudah kemarin mulai menyeragamkan yang bisa masuk di SPADA karena untuk pelaporan ke Dikti gitu ya. Apa itu Ibu SPADA? Mungkin tidak banyak yang tahu, bisa dijelaskan sedikit. Itu adalah sebuah sistem di mana di sini yang bisa dibuat untuk menampung laporan-laporan pembelajaran secara daring. Khususnya pembelajaran dengan menggunakan online, dan kemarin itu disarankan pertama dosen-dosen itu kan bervariasi Bu, menggunakan media pembelajaran internet. Ada yang menggunakan Teams, ada yang menggunakan grup WA, ada WA, ada juga yang Google Meet, ada juga yang Zoom. Ternyata mereka berbeda-beda itu membuat mahasiswa menjadi
Bingung. Oke, karena dia kuliah dengan dosen ini, dia menggunakan media ini sehingga akhirnya dengan munculnya kebijakan sepada itu universitas menyeragamkan menggunakan Google Meet sehingga karena memang ini dirasa lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Tapi juga ada pertanyaan Ibu ya terkait tentang untuk kemampuan siswa dalam membeli paket data. Alhamdulillah di sini kan di sini pemerintah menggelontorkan bantuan paket data ya. Ada ya Ibu ya? Alhamdulillah sudah ada bantuan dari pemerintah khusus paket data. Paket data dan itu bekerja sama dengan banyak itu instansi. Jejaring ada yang kemarin sudah banyak yang promosi ke sini dari Telkomsel, XL bekerja sama ini ya Bu ya. Smartfren bekerja sama karena memang kalau misalkan itu nanti diinput diajukan ke perguruan tinggi itu nanti akan mendapatkan bantuan data dari tinggal milih gitu ya, tinggal milih. Mau provider yang mana, yang gitu ya. Sedangkan UNAR sendiri itu adalah memilih jejaring yang paling kuat, jaringannya yang paling kuat, jaringan yang paling kuat karena memang kita paham bahwasanya di situ Bondo ini mahasiswanya itu tidak hanya berasal dari kota, tapi juga dari pelosok pun ada luar biasa. Kemarin ada yang dari Studi, ada yang dari Studi, luar biasa ya di Madura, ada kita semakin dikenal keluar-luar Bondo alhamdulillah. Apalagi sebentar lagi universitas juga mau mengadakan seminar internasional, semoga saja kita segera dikenal di tingkat internasional. Amin, semoga. Jadi sebetulnya universitas ini sudah menyediakan ya Bu ya, istilahnya antisipasi itu ada bagaimana misalnya yang memiliki keterbatasan fasilitas, kemudian kuota internet sudah disediakan ternyata ya Bu ya. Mungkin tidak banyak digunakan karena informasi yang kurang mungkin selama ini ya Bu ya. Karena awal pandemi itu katakanlah datang secara tiba-tiba ya Bu ya. Jadi kita tidak siap, tapi kita harus mau tidak mau harus beralih ke pembelajaran jarak jauh atau online. Baik Ibu, ini saya ada satu lagi pertanyaan ternyata yang mungkin kita belum bahas ini. Atau mungkin Ibu jadi tenaga ahli. Minum kopi dulu dipersilahkan. Tarik nafas dulu. Minum kopi dulu. Nah ini kita mau bahas tentang satu lagi Bu. Tadi dari mahasiswa sudah, dari peserta didik sudah, dari dosen dan kebijakan universitas juga sudah. Satu lagi dari peran wali mahasiswa atau orang tua dalam menyikapi new normal ini. Apakah ketika mahasiswa harus luring atau datang ke kampus, apakah ada prosedur kebijakan yang harus ditandatangani oleh orang tua, mungkin berupa surat pernyataan atau seperti apa itu? Dan memang iya itu yang kita harus penuhi, universitas harus penuhi. Salah satunya memang harus ada surat pernyataan kesediaan dari orang tua kalau anaknya itu diperkenankan untuk belajar secara luring datang ke kampus. Itu memang sudah menjadi peraturannya dari Satgas Covid di Situbondo, mungkin di seluruh Indonesia ya. Bahkan itu tidak hanya di tingkat perguruan tinggi, di tingkat TK, SD pun seperti itu. Jadi wali murid ataupun wali mahasiswa yang mau memberikan izin kepada anaknya untuk belajar secara luring itu harus ada surat pernyataan. Jadi surat pernyataan itu sudah dijadikan sebagai dasar hukum bagi lembaga pendidikan yang mengampu anak tersebut untuk belajar, sehingga saya sudah dapat izin dari orang tua. Jadi lebih tenang belajarnya mungkin ya. Dan ternyata Bu itu memang kalau di tingkat sekolah dasar, kemarin saya juga mengadakan penelitian itu tidak semua orang tua memberikan surat pernyataan itu. Jadi memang seperti ada kekhawatiran masih proteknya yang banget gitu ya, sehingga khawatir nanti anaknya kenapa-napa, sehingga di SD itu ada anak yang memang tidak dibiarkan untuk mendapatkan izin untuk belajar secara luring, sehingga tetap pembelajaran secara daring. Oke, mungkin Ibu sebetulnya saya memiliki beberapa pertanyaan, tapi tadi sudah dikode ini keterbatasan waktu lagi-lagi. Nanti mungkin untuk mahasiswa baru bisa bertemu langsung dengan Ibu Regi, Wakil Rektor 3. Di BEM itu mengadakan seminar, mengadakan seminar, dosen-dosennya siap Bu. Kemarin saya ketemu sama ketua BEM-nya, kebetulan di sini ada Mbak Lili, ketua BEM-nya itu kemarin saya bilang bahwasannya, mari Mbak, corona ini jangan membuat kita
sepi dengan kegiatan, tapi justru ramai dengan kegiatan. Jadi kita bisa mengadakan webinar. Betul. Itu nanti Bapak Ibu dosen siap menjadi pematerinya. Nanti tinggal mau materi apa, Bu Regi akan pesankan dosennya. Baik, mungkin maba nanti bisa juga bergabung dengan UKM, kegiatan mahasiswa, dan juga badan eksekutif UKM di sini. Iya, dan juga badan eksekutif mahasiswa di tingkat fakultas maupun di universitas. Jadi maba ini harus aktif ya Ibu ya. Ada 18 UKM Bu di Luar biasa sekali. Termasuk Ibu Ranti ini adalah salah satu dosen pembimbing dari bengkel seni. Jadi kalau yang senang teater, musikalisasi, puisi, ya, silakan bergabung gitu ya. Malah promosi di sini saya. Oke, baik Ibu, mungkin yang terakhir ini ada closing statement mungkin Ibu, closing statement tentang materi kita hari ini itu yang bisa Bu Regi simpulkan misalnya. Silakan. Pesan dari saya adalah tetap semangat di masa pandemi ini, jangan membuat menjadikan masa pandemi ini sebagai penjara bagi kita, tapi membuat istilahnya apa ya, sesuatu yang membuat kita menjadi untuk lebih meningkatkan kompetensi diri. Jadi jangan, waduh karena corona saya tidak usah kuliah ya, saya di rumah aja takut. Nah, jadi luar biasa. Jadi adanya corona saat ini malah akan membuat kita semakin maju, karena kita akan semakin mengenal teknologi dan tidak gagap teknologi, dan meningkatkan pembelajaran yang jangan hanya sampai di SMA saja atau SMK atau aliyah saja, tapi bisa sampai ke perguruan tinggi. Masalah biaya jangan khawatir, karena UNES saat ini luar biasa Ibu, sudah mendapatkan bantuan dana beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan hampir 1.000 Ibu. Jadi yang luar pertama biasa itu ada di kloter yang pertama kita mendapatkan sejumlah 537 mahasiswa. Ini di kloter yang saat ini untuk mahasiswa baru lagi ini juga mendapatkan sekitar 400 mahasiswa baru. Jadi yang membutuhkan untuk kuliah dan tidak punya dana, Jangan khawatir. Bisa langsung datang ke UNAS dan bisa menghubungi dosen-dosennya UNAS untuk bisa didaftarkan ke Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Kuliah gratis, dapat uang saku. Siapa yang tidak mau? Saya juga mau itu ya. Ya baik. Semangat gitu. Baik, mungkin hari ini kita intinya harus semangat ya Bu, semangat kreativitas. Jadi pandemi ini bukan alasan untuk berdiam diri di rumah, kemudian malas-malasan. Tapi mungkin catatannya tetap harus menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak 1 meter, begitu ya. Bu Regi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Regi Lidiawati, Wakil Rektor 3 Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.